Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang peran positif dan peran negatif mikroorganisme dalam kehidupan manusia. Pertama-tama kita harus mengetahui apa sih yang disebut mikroorganisme itu. Mikroorganisme merupakan makhluk hidup yang memiliki ukuran yang sangat kecil. Mikroorganisme ada yang terdiri dari sel tunggal atau uniseluler maupun bersel banyak atau multiseluler. Setiap sel memiliki kemampuan untuk mengalami pertumbuhan, memperbanyak diri, dan menghasilkan energi. Mikroorganisme berinteraksi dengan sesama mikroorganisme maupun dengan organisme lain yang kemudian akan memberikan efek yang beraneka ragam, baik menguntungkan maupun merugikan. Dalam pembahasan mikrobiologi kedokteran maupun psikopatologi, beberapa mikroorganisme dapat menjadi penyebab adanya suatu penyakit dan menjadi patogen dalam kehidupan. Namun, mayoritas mikroorganisme dapat memberikan manfaat yang sangat beragam dalam dunia bioteknologi. Peran bakteri dalam kehidupan manusia yang menguntungkan. Bakteri pertama yang menguntungkan dalam kehidupan manusia adalah Lactobacillus acidophilus. Bakteri ini merupakan salah satu jenis bakteri yang menguntungkan bagi manusia karena memiliki pengaruh yang sangat baik apabila ditambahkan ke dalam susu. Bakteri ini biasanya banyak ditambahkan sebagai bahan tambahan pada produk susu seperti susu bubuk, susu siap minum, dan jenis produk susu lainnya. Fungsi utama dari bakteri ini di dalam produk susu adalah menambah nilai gizi dari susu sehingga lebih bergizi dan juga bermanfaat dibandingkan susu segar yang belum ditambahkan apa-apa di dalamnya. Kemudian Lactobacillus lactis dapat mengendapkan kasein dari susu untuk proses pembuatan buttermilk. Lactobacillus bulgaricus berperan dalam proses pembuatan yogurt. Acetobacter Silinum berperan dalam proses pembuatan nata de coco. Lactobacillus sp berperan dalam proses pembuatan terasi. Streptococcus thermophilus dan Propionibacterium sermani berperan dalam proses pembuatan keju. Streptococcus lactis berperan dalam pembuatan mentega. Bacillus coagulans mengubah glukosa menjadi fruktosa sebagai pemanis makanan. Bacillus thermophilic berperan dalam proses pembuatan bir. Escherichia coli dapat mensintesis vitamin K dan pembusukan makanan di dalam perut manusia. Selain ada bakteri yang menguntungkan manusia, tentu ada pula bakteri-bakteri yang merugikan manusia. Berikut ini adalah bakteri-bakteri yang dapat merugikan manusia, yaitu Neisseria gonorrhoeae merupakan jenis bakteri merugikan yang sering tinggal di dalam tubuh manusia atau menjadikan manusia sebagai inangnya. Bakteri ini dapat menyebabkan kerugian berupa kencing nanah baik pada wanita maupun pada pria. Kedua, Bordetella portusis merupakan bakteri yang merugikan lainnya yang juga menjadikan manusia sebagai inangnya. Bakteri ini menimbulkan kerugian pada manusia berupa menyebabkan munculnya gejala batu gajan pada manusia yang sangat mengganggu. Ketiga, Treponema pallidum. Bakteri jenis ini merupakan jenis bakteri yang cukup berbahaya karena dapat menyebabkan munculnya PMS alias penyakit menular seksual, yaitu penyakit sifilis yang berbahaya. Keempat, Sociale borneti. Bakteri ini tidak hanya menjadikan manusia sebagai inangnya, namun juga beberapa hewan ternak. Bakteri ini dapat menyebabkan munculnya gejala demam yang ditularkan melalui hewan ternak dan juga udara. Selanjutnya, Clostridium botulinum merupakan jenis bakteri yang bisa hidup di mana saja. Kerugian dari bakteri ini bagi manusia adalah dapat menyebabkan penderitanya mengalami keracunan makanan. Selanjutnya, Clostridium tetani. Bakteri merugikan yang satu ini bisa terdiam di mana saja, tidak hanya menjadikan manusia sebagai inangnya. Kebanyakan bakteri ini memberikan dampak buruk pada manusia berupa munculnya penyakit tetanus. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.